permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas yang terdiri dari belasan ribu pulau dan juga memiliki keberagaman yang banyak, mulai dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan pelaksanaan dari pendidikan multikultural di Indonesia itu terhambat, terutama jika masyarakatnya itu memiliki rasa toleransi yang rendah. Yang kedua, kurangnya nasionalisme. Keberagaman budaya yang ada membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan atau integrating force seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Nah, contoh permasalahannya yang masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah kasus bullying atau perundungan. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural ini adalah dikarenakan kondisi di Indonesia yang sangat beragam dan juga banyak terjadi kasus-kasus bullying atau perundungan yang termasuk dari kasus fanatisme sempit. Sehingga diperlukan adanya sesuatu yang bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut, yaitu pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural, anak-anak ataupun siswa diharapkan dapat lebih toleransi terhadap perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar. Pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi tidak perlu adanya pengembangan terhadap kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi. Dikarenakan sekarang ke-Indonesia telah menggunakan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan utama yang menjadi pedoman kebijakan pendidikan, khususnya sebagai acuan bagi pendidik dalam membangun karakter dan keterampilan peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan karena perannya yang sangat vital. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 2020. Rencana pembelajaran pendidikan multikultural menggunakan sistem grup atau berkelompok, sehingga dengan adanya kelompok diharapkan dapat menjadi media atau cara untuk anak-anak untuk bisa berbaur dengan teman yang mungkin berbeda dengannya, bisa berbagi ilmu,
dan juga bisa berkolaborasi untuk mempererat hubungan. Metode dan media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi sesuai dengan pembelajaran abad 21. Pembelajaran biologi abad 21 itu menekankan pentingnya penguasaan keterampilan 4C, yaitu keterampilan critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Keterampilan ini dibutuhkan di abad 21 untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam pembelajaran biologi abad 21 yaitu metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan kooperatif, di mana pendekatan kooperatif ini mengharuskan anak-anak untuk belajar secara berkelompok sehingga mereka bisa berbaur dengan teman-temannya yang majemuk. Sehingga teman-teman yang memiliki kemampuan kognitif rendah bisa berkelompok dengan teman-teman yang memiliki kemampuan kognitif cukup tinggi. Di situ mereka bisa belajar bersama dan berbagi ilmu, bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Media yang digunakan yaitu menggunakan media gabus. Contohnya, ketika belajar tentang sel, kami